Wanita yang mencintai dunia setiap hari ingin naik ke tempat tidurmu. Tak terhitung banyaknya wanita kaya yang rela menghabiskan semua harta mereka hanya untuk membuatmu menemaninya sekali. Bahkan Dewi yang dingin pun berubah menjadi wanita yang tergila-gila. Berlutut di kakimu untuk memberi petunjuk. Kecantikanmu sudah melampaui batas manusia. Saat ini, kamu sedang menikmati di depan ponsel. Wajah tampan ini mengalahkan Yanzu. Namun tiba-tiba, suara ketukan pintu yang keras terdengar di telingamu. Dong! Cepat keluar dari dalam. Ini adalah ruang ganti eksklusif untuk pameran raja. Segera ada seorang influencer dengan 9 juta pengikut yang akan berganti kostum. Datang untuk berganti pakaian. Cepat keluar dan beri tempat untuk mereka. Di luar, ada belasan staf yang ribut. Memintamu segera mengosongkan ruang ganti. Dan wanita yang disebut Guan King ini adalah seorang influencer wanita yang sangat populer saat ini. Meskipun usianya baru 18 tahun. Namun dia memang sangat cantik. Setiap kali pameran, bisa memikat banyak otaku. Pakaian tidak menarik perhatian. Namun kali ini di pameran manga. Guan King juga menerima undangan resmi dari permainan King. Datang untuk cos karakter wanita dalam permainan. Dia tidak hanya memiliki tim desain makeup terbaik, tetapi juga memiliki bayaran penampilan yang tinggi. Sementara itu, melihat dirimu di cermin, hanya seorang yang dingin seperti rusa liar. Jika dibandingkan dengan Guan King, perbedaannya sangat besar. Mendengar dorongan terus-menerus dari luar pintu. Kamu segera menilai penampilanmu sekarang di cermin. Di cermin, kamu juga mengenakan kostum cosplay. Dan juga cosplay sebagai salah satu pahlawan di Wangzhe. Li Xiaoyao meskipun sederhana, tetapi ketika dipakai olehmu, langsung bisa terlihat sangat tampan. Membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan setelah melihatnya. Dan sekarang kamu bahkan merasa sedikit beruntung. Beruntung pakaian ini cukup sederhana. Menekan pesona menakutkanmu yang luar biasa. Di luar sudah mulai mengetuk pintu lagi. Yang di dalam cepat keluar. Jika tidak keluar, saya akan marah. Saat ini kamu memegang adegan untuk CS. Mengenakan pakaian Li Xiaoyao. Pakaian itu seperti seorang pahlawan dalam novel. Perlahan-lahan berjalan menuju pintu. Berderit. Pintu di dalam terbuka. Di luar, beberapa gadis terlihat marah. Salah satu gadis yang lebih muda. Bahkan wajahnya membengkak karena marah. Namun saat kamu melangkah keluar dari pintu, sekelompok gadis di luar semua tertegun. Di dunia ini, bagaimana bisa ada pria secantik ini? Dia sangat tampan. Beberapa gadis di dalam dan luar hanya melihatmu sekejap. Lalu mereka bersemangat seperti orang yang jatuh cinta. Dan gadis yang sebelumnya marah. Awalnya, kepalan tangannya sudah terangkat. Namun setelah dia melihat wajah tampanmu, kepalan tangan yang terangkat tinggi itu langsung turun. Segera wajahnya yang malu menjadi merah. Jantungku berdebar, cowok ini sangat tampan, ya ampun. Aku tidak akan pernah bisa melupakan dia seumur hidupku. Maaf, aku menghabiskan sedikit waktu, sudut bibirku terangkat. Menuju ke gadis di depanku yang wajahnya kemerahan. Tersenyum tipis. Dia berkata, apakah aku bisa pergi sekarang? Dia bisa, tapi dia malu hingga tidak berani mengangkat kepalanya. Jantungku berdebar-debar. Dia berbicara sedikit gagap. Dan kamu hanya tersenyum tipis dan pergi dari sini. Hanya meninggalkan sekelompok penggemar yang terpesona. Menatap bayanganmu. Namun, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku. Dia benar-benar tampan. Aku bersumpah. Dia lebih tampan daripada karakter utama anime yang pernah aku lihat. Sambil berbicara, beberapa gadis ini, seketika mereka berlari ke dalam ruang ganti. Satu persatu seperti sedang terpesona. Mengambil handuk yang telah kamu gunakan di ruang ganti. Menutup rapat di sekitar mulut. Berusaha sekuat tenaga untuk bernapas dalam-dalam. Seolah-olah ingin menyerap semua aroma yang menjadi milikmu. Ke dalam perut. Dan sekarang kamu sudah meninggalkan ruang ganti. Menuju ke dalam aula konvensi. Di seluruh ruang pameran ada banyak gadis yang mengenakan kostum. Dimanapun kamu melihat, semuanya adalah sistem dengan stocking putih. Pemandangan yang begitu menyegarkan mata. Juga membuatmu tertegun sejenak. Namun di detik berikutnya, suara mekanis terdengar di kepalamu. Tugas telah diterbitkan. Silakan tuan rumah berdiri di panggung tengah ruang pameran. Selama 10 detik. Setelah 10 detik, hadiah tugas akan diberikan. Kamu mengernyitkan dahi, begitu banyak orang di ruang pameran. Meminta saya untuk berdiri di tengah panggung. Bukankah ini jelas-jelas sengaja membuatku menjadi pusat perhatian? Untuk mendapatkan hadiah dari sistem. Kamu tidak punya pilihan selain mengikuti permintaan tugas sistem. Perlahan-lahan berjalan ke tengah panggung. Di tengah panggung, ada seorang gadis yang mengenakan kostum putih berdiri di sana. Saat ini adalah seorang streamer di Chess Station dengan lebih dari 1 juta penggemar. Bernama Liu Yanran. Karena penampilannya yang manis. Diundang ke ruang pameran pahlawan. Bertanggung jawab untuk cosplay karakter Yao Mei dengan skin anjing kayu manis. Sambil melakukan siaran langsung untuk penggemarnya di konvensi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang Liu Yanran. Liu Yanran bisa merasakan dengan jelas.
Seseorang berdiri di belakangnya, yang membuat cahaya di ruang siarannya sedikit redup. Siapa yang tidak sopan seperti ini? Berdiri di belakang penyiar sampai menghalangi cahaya. Penyiar segera meminta dia untuk menjauh. Jangan mengganggu kami melihat gadis cantik. Komentar di ruang siaran terus berdatangan. Semua berteriak meminta Liu Yanran. Usir orang-orang di belakangmu. Liu Yanran segera berbalik, mengarahkan kamera ke arah pemuda di belakangnya. Setelah dia melihat dengan jelas wajah pemuda itu, dia terkejut sampai mulutnya terbuka. Di ruang siaran, jutaan penonton melotot dengan mata terbelalak. Wah, dari mana datangnya cowok ganteng seperti ini? Saya bersumpah dia adalah Li Xiaoyao terganteng yang pernah saya lihat. Tidak ada. Jutaan orang di ruang siaran terkejut. Dalam sekejap, jumlah komentar di ruang siaran melonjak dengan gila. Hadiah juga terus dikirim tanpa henti. Popularitasnya juga melonjak dengan cepat. Dan semua ini karena wajah gantengmu. Pertama kali muncul sepenuhnya di depan orang banyak. Liu Yanran juga tertegun cukup lama. Tidak ada yang bisa bereaksi. Tapi kamu justru diam saja. Berdiri dingin. Menunggu tugas sistem selesai di tengah panggung. Dan di bawah panggung, komentar-komentar itu juga terdiam karena kehadiranmu. Seketika semua menahan napas. Segera diikuti dengan teriakan. Tak terhitung banyaknya gadis-gadis mulai berteriak. Ganteng sekali Li Xiaoyao ini, membuatku terpesona. Sayang, tolong berikan tanda tanganmu padaku. Cowok ganteng, aku ingin memberimu anak Li Xiaoyao. Dalam sekejap, semua mata orang tertuju. Semua terpusat padamu sendiri. Kamu tetap dengan wajah dingin dan tidak berkata apa-apa. Benar-benar terlihat seperti pria tampan yang dingin. Hingga waktu 10 detik berakhir. Ding dong. Selamat, tugas host telah selesai. Nilai tukar bertambah 300. Hanya berdiri di tengah panggung selama 10 detik. Dan mendapatkan 300 nilai tukar sebagai hadiah. Kamu berencana untuk turun dari panggung. Namun, Liu Yanran akan mengumpulkan keberanian. Segera berlari mendekat, sambil mengarahkan kamera ke wajah tampanmu. Sambil dengan malu-malu berkata, "Pria tampan, bisakah kamu berfoto bersamaku? Boleh minta tanda tangan? Kamu benar-benar tampan. Kamu adalah Li Xiaoyao tertampan yang pernah saya lihat." Setelah mendengar itu, alis kamu tidak bisa menahan untuk berkerut. "Saya tidak punya waktu untuk berfoto. Saat kamu bersiap untuk menolak." Ding dong, sistem menginformasikan tugas telah diterbitkan. Setujui permintaan gadis cantik dan pimpin penonton dalam tugas. Hadiah 500 nilai tukar. Nilai tukar titik putih dapat ditukarkan untuk mendapatkan pahlawan sempurna berbakat. Membuat tuan rumah mengisi gelas dengan lebih sempurna. Tanpa ragu, kamu langsung memilih untuk menukarkan bakat. Kemudian, banyak pengetahuan tentang seni pedang menyerbu kepalamu. Seketika, kamu merasakan ratusan jenis teknik pedang. Di samping, Liu Yanran wajahnya memerah. Seperti apel yang sudah matang. Pria pemalu dan tampan. "Kenapa kamu tidak berbicara? Aku ingin berfoto bersamamu." Sudut bibirmu terangkat. Menunjukkan senyuman menawan, tentu saja bisa. Namun, hanya berfoto bersama terasa kurang menarik. Biarkan aku menunjukkan sebuah keahlian padamu. Liu Yanran seketika tertegun. Di dalam ruang siaran langsung, banyak penonton juga menjadi bersemangat. Pria tampan seperti ini ternyata secara sukarela tampil. Menampilkan keahlian. Jangan-jangan dia akan menampilkan teknik pedang Li Xiaoyao? Teknik pedang itu cukup sulit dipelajari. Jika memang begitu, aku bisa jatuh cinta padanya. Banyak orang di ruang siaran langsung penuh dengan harapan. Terutama gadis-gadis di dalam siaran langsung. Semuanya memiliki mata yang bersinar. Seolah-olah ingin memeluk layar ponsel. Mengarahkan perhatian mereka padamu dengan penuh semangat. Sementara itu di dalam ruang pamer. Kamu sudah memegang pedang di tangan kananmu siap untuk mulai. Saat ini kamu berdiri di tengah panggung acara komik. Memegang pedang di tangan kananmu siap untuk memulai penampilan yang mengesankan. Diiringi dengan sebuah suara. Gadis pedang. Seketika mencabut pedang dari sarungnya. Segera setelah itu, pergelangan tangannya terus bergerak. Hanya dalam sekejap, sudah membuat penonton di siaran langsung menampilkan gerakan pedang yang keren. Ditambah dengan wajah tampan dan menawanku. Seolah-olah seperti karakter utama pria dalam anime yang sebenarnya. Membuat banyak penonton di siaran langsung terharu. Di dalam ruang pamer juga ada banyak gadis yang menutupi wajah mereka. Karena terpesona oleh ketampananmu sampai-sampai ingin menangis. Dia benar-benar sangat tampan. Membuatku terharu karena ketampanannya. Sangat ingin berpacaran dengannya. Begitu memikirkan tentang pria tampan ini. Dia akan menjadi pacar wanita lain di masa depan. Hatiku terasa sakit hingga sulit bernapas. Tampan, kumohon, menikahlah denganku. Di dalam ruang pamer. Di dalam ruang siaran langsung. Tak terhitung gadis-gadis dengan air mata di sudut mata. Mereka hampir menangis karena ketampananmu. Bahkan Liu Yanran sudah hampir tidak bisa bernapas karena ketampananmu. Sejak dia melihatmu, jantungnya terus berdebar. Berdebar tanpa henti. Detak jantungnya sangat cepat. Ada satu momen, Liu Yanran merasa seolah-olah akan pingsan.
Dia benar-benar tidak bisa bernapas karena ketampananmu. Melihat tatapan Liu Yanran yang bingung, tubuhnya juga goyang dan tidak bisa berdiri tegak. Kamu mengernyitkan dahi dan bertanya kepada gadis itu, apakah kamu tidak enak badan? Apakah kamu demam? Setelah berkata demikian, kamu mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Tapi jika kamu tidak menyentuhnya, itu lebih baik. Ketika tanganmu menyentuh dahi Liu Yanran, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Seketika dia pingsan. Sebenarnya sudah pusing karena kamu yang tampan, tidak bisa bernapas. Sekarang tidak hanya pingsan, tetapi bahkan napasnya hampir berhenti. Lihatlah situasinya. Segera ulurkan tanganmu dan peluk dia sepenuhnya. Lalu kamu meletakkan jarimu dengan lembut menempel di bibir Liu Yanran. Merasakan frekuensi napasnya. Melihat napas Liu Yanran semakin lemah. Seketika kamu merasa panik. Jangan-jangan aku tidak seberuntung itu. Apakah membuat orang pingsan karena ketampanan dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja? Apakah aku akan dihukum mati? Sementara itu, banyak penonton di ruang siaran juga panik. Melihat penyiar tiba-tiba jatuh ke tanah dan tidak bersuara. Kamera juga mengarah ke tanah. Banyak penonton di ruang siaran mengirimkan komentar dengan cepat. Penyiar ternyata pingsan karena dijatuhkan oleh seseorang. Ya Tuhan, cepat panggil ambulans. Penonton semua panik. Di dalam ruang pameran, sudah ada yang mulai memanggil petugas. Namun setelah petugas datang, dia sempat pingsan beberapa detik karena wajah tampanmu. Baru kemudian dia datang untuk minta maaf. Layanan medis cukup jauh. Harus menunggu beberapa menit untuk datang. Setelah mendengar itu, sudut bibirmu bergetar. Dalam hati berpikir, beberapa menit lagi. Gadis di pelukanku ini hampir kehabisan napas. Para gadis yang mengintip lainnya kemudian bertanya, tampan, apakah kamu tahu cara melakukan resusitasi? Cepat lakukan resusitasi padanya. Kamu menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa kamu belum pernah melakukannya. Para gadis yang mengintip mendengar itu. Semuanya langsung bersinar, kamu tidak bisa? Oke. Aku akan mengajarimu. Kamu lakukan resusitasi bersamaku sekali. Setelah belajar, baru lakukan padanya. Gadis-gadis yang mengintip ini benar-benar apa ya? Saat-saat penting seperti ini. Reaksi pertama mereka ternyata bukan untuk menyelamatkan orang, tapi berusaha sekuat tenaga untuk mencium kamu. Ini terlalu tidak masuk akal. Sementara itu, sudut mata Liu Yanran juga mengeluarkan beberapa tetes air mata. Tidak tahu apakah dia mendengar mereka berbicara. Suara berbunyi. Sistem tiba-tiba teringat. Selamat, pemilik, nilai tukar penonton bertambah 500. Tugas baru, menyelamatkan gadis cantik. Hadiah 500 nilai tukar. Saat ini, habiskan 100 nilai tukar untuk menukarkan bakat. Ahli pijat. Dapat menyembuhkan dan menyelamatkan orang melalui pijat. Menyelamatkan orang itu penting. Segera habiskan 100 poin nilai tukar. Menukarkan bakat baru, ahli pijat. Kemudian, dengan suara ledakan. Sekali lagi, gelombang besar pengetahuan mengalir ke dalam pikiranmu. Dengan cepat mempelajari bakat baru. Kemudian kamu perlahan-lahan mengulurkan tangan. Meletakkannya di atas bibir Liu Yanran. Menyadari bahwa napasnya sudah hampir berhenti. Kemudian, kamu dengan lembut meletakkan tubuh Liu Yanran di tanah. Tarik napas dalam-dalam. Kedua tangan disatukan mengarah ke dada Liu Yanran. Mulai perlahan-lahan menekan. Apakah ini membantu pasien bernapas dengan menekan dada? Tapi kenapa aku merasa aneh? Bodoh, kamu tahu apa? Apakah dia perlu memanfaatkan perempuan? Jika dia ingin memanfaatkan perempuan, banyak gadis yang memohon agar dia memanfaatkan mereka. Meskipun ada yang meragukan kamu memanfaatkan perempuan, tapi segera saja dia dimarahi oleh banyak orang. Kemudian kamu dengan bakat pijatmu, dengan cepat menyelamatkan Liu Yanran. Liu Yanran yang bingung akhirnya sadar. Napasnya juga perlahan-lahan kembali normal. Tapi ketika dia membuka matanya, melihat di depannya, wajahnya yang sangat tampan. Seketika, jantung berhenti berdetak. Sekali lagi aku pingsan karena tampan. Astaga, kali ini kamu benar-benar memarahiku. Akhirnya kembali dengan susah payah. Gadis ini kenapa pingsan lagi? Kamu hanya bisa melanjutkan pijatannya. Dan kali ini kamu sangat pintar. Siapa yang punya masker? Pinjamkan satu padaku. Jika tidak, dia akan pingsan lagi saat melihatku. Kamu berkata dengan putus asa. Jika orang lain yang mengucapkan kalimat ini, pasti akan diejek oleh banyak orang. Bersamaan dengan kamu mengucapkan kalimat ini, di tempat itu ada ratusan orang yang menggaruk bibir. Tidak ada satupun yang merasa kamu sombong. Sebaliknya, banyak gadis cantik berusia 17-18 tahun yang menggaruk bibir, berlari dengan panik menuju ke sini, menarik masker yang mereka pakai di wajah, melemparnya dengan keras. Mereka begitu proaktif. Itu karena mereka takut kamu menggunakan masker gadis lain, membiarkan gadis lain mengambil keuntungan. Tak lama kemudian, di depanmu sudah ada banyak gadis. Masker yang baru saja digunakan. Di atasnya masih ada suhu tubuh mereka. Dengan cepat, kamu memilih masker wajah cewek yang paling cantik.
Dan gadis cantik itu terlihat sangat senang. Dengan bersemangat dia melompat, dia menggunakan masker kanku. Aku akan mati. Itu berarti dia menciumku secara tidak langsung. Sangat senang setelah kamu memakai masker dengan baik. Terus memberikan pijatan pada Liu Yanran. Meskipun dada Liu Yanran lembut, membuatmu sedikit tidak terbiasa. Tapi efek keseluruhannya masih sangat baik. Beberapa detik kemudian, Liu Yanran terbangun sekali lagi. Kali ini karena kamu memakai masker. Daya tarikmu berkurang banyak. Sehingga Liu Yanran tidak pingsan lagi karena kamu. Namun meskipun kamu memakai masker, masih terlihat setengah wajah tampanmu. Membuat pandangan Liu Yanran menjadi kabur. Sudah. Tim medis sudah datang, semua mundur ya. Dengan suara mendesak dari kakak-kakak tim medis. Juga perlahan-lahan keluar dari pusat panggung. Sepanjang jalan dengan masker sambil menunduk. Sebisa mungkin tidak membiarkan wajah tampanmu terlihat orang lain. Dalam perjalanan pulang. Meskipun kamu berusaha keras menyembunyikan sosokmu. Tetap saja, sekelompok besar gadis tidak bisa mengalihkan pandangan. Sepanjang jalan selalu ada orang yang memegang ponsel. Mengambil foto-foto kamu dengan gila. Serangkaian tindakanmu di konvensi komik ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, langsung masuk ke daftar trending. Muncul di konvensi komik kota-kota besar. Super tampan yang sulit ditemukan dalam 5,000 tahun. Trending kedua juga ada hubungannya denganmu. Gadis kaya berusia 20 tahun dari kota sihir. Kontak tampan konvensi komik dengan imbalan 5 juta. Sementara itu, berbagai platform video pendek juga mulai bermunculan. Banyak video tentang dirimu. Jumlah suka di setiap video sangat mengerikan. Bahkan mencapai angka yang mengejutkan, 1 miliar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, jumlah suka melampaui 1 miliar. Apa konsep ini? Ini seperti melempar bom nuklir ke kehidupan sehari-hari. Agar bisa mencapai kecepatan pertumbuhan yang begitu menakutkan. Setelah acara komik berakhir, Guan Qing menyelesaikan pekerjaan kerasnya di acara komik sepanjang hari. Dia sedang bersiap untuk mengeluarkan ponselnya untuk membalas pesan teman. Namun, saat dia baru saja membuka layar ponselnya, dia langsung disambut oleh banyak popo berita yang menutupi pandangannya. Pria tampan muncul di kota-kota besar. Tampan hingga melampaui batas. Wanita kaya menawarkan 5 juta untuk kontak pria tampan dari acara komik. Guan Qing melihat satu persatu pesan pop-up. Alisnya bahkan berkerut. Saya baru saja pulang dari konvensi komik. Kenapa saya tidak tahu tentang hal ini? Guan Qing bahkan mengira ini adalah berita palsu. Namun, asistennya, Song Zongyi, sangat bersemangat. Kakak, ini bukan berita palsu. Saya melihat pria tampan dari acara komik itu dengan mata kepala sendiri. Kamu tidak tahu. Ketika dia keluar dari ruang ganti. Bahkan saya hampir pingsan karena ketampanannya. Song Zongyi berkata sambil berbicara. Dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Lalu, dia juga menunjukkan serangkaian foto wanita cantik yang dia kumpulkan dari internet. Satu persatu foto itu ditunjukkan kepada Guan Qing. Awalnya, Guan Qing memiliki ekspresi yang sangat meremehkan. Merasa bahwa meskipun kamu sangat tampan dalam foto, itu tidak mungkin membuat orang terpesona. Lagi pula, dia sudah melihat banyak pria tampan. Begitu Guan Qing melihat foto kamu untuk pertama kalinya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kan? Tampan sekali. Guan Qing bahkan tidak memperhatikan sikapnya yang anggun. Hampir dengan cara merebut. Dia langsung merebut ponsel Song Zongyi. Lalu dia seperti seorang pengagum yang terpesona. Menatap foto kamu dengan sangat intens. Bahkan dia sendiri tidak menyadari. Air liurnya bahkan mengalir keluar. Dia langsung mencium foto kamu dengan semangat. Song Zongyi segera merebut kembali ponselnya. Kak, bagaimana bisa kamu mencium? Di manakah calon suamiku? Dia pria tampan yang kusukai. Guan Qing mendengus. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia segera membuka foto-foto tentangmu. Dia mencium layar ponselnya dengan antusias. Harus diakui, kamu memang terlalu tampan. Bahkan Guan Qing yang cantik ini sudah terpesona oleh ketampananmu. Dan diskusi tentangmu di internet bahkan lebih hebat. Semua netizen berusaha sekuat tenaga untuk mencari informasi tentangmu. Pria sekeren ini ternyata bukan seorang selebgram atau bintang. Sangat ajaib. Sekarang pacarku bersikeras ingin putus denganku. Bisakah dia dikurung? Istriku sudah menikah denganku selama lebih dari 10 tahun. Setelah melihatnya, dia berteriak ingin menjual rumah kami. Dia bilang ingin menghidupi dia. Aku terkejut. Banyak pria di internet sangat marah. Meskipun mereka mengakui wajah tampanmu. Masalahnya adalah semua pacar mereka terpikat padamu. Harus berpisah dengan mereka, tidak peduli apapun. Seperti penggemar bintang yang terpesona. Dalam sekejap, banyak laki-laki merasa cemburu padamu. Sementara itu, para gadis berusaha dengan segala cara. Mereka ingin mencari alamat rumahmu, agar mereka bisa menunggu di sana. Sayangnya, banyak wanita di internet telah berusaha sekuat tenaga. Namun, mereka tidak dapat menemukan informasi apapun tentangmu. Seolah-olah kamu muncul entah dari mana. Seorang pemuda yang sangat tampan. Sebelumnya,
Tidak ada kabar sama sekali tentangmu. Ini sangat membuat orang penasaran. Maka, banyak media pun bergerak. Banyak gadis kaya juga membeli tiket pesawat menuju kota-kota besar, mencari jejakmu di mana-mana. Sementara itu, kamu juga sudah sampai di rumah. Rumahmu terletak di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Terdapat total 50 lantai. Setiap lantai memiliki 5 unit. Dan rumahmu terletak di lantai 30. Dan semua 5 unit tersebut adalah milikmu sendiri. Total nilainya lebih dari 1 miliar. Meskipun kamu memiliki aset lebih dari 1 miliar, tetapi uang tunai di tangan tidaklah cukup. Banyak yang masih baik. Di antaranya 4 unit sudah disewakan kepada berbagai gadis. Dan setiap bulan bisa mendapatkan sewa beberapa puluh ribu yuan. Saat ini, kamu sedang berbaring di tempat tidur. Mengingat kembali poin tukar yang didapat dari menyelesaikan tugas hari ini. Menyadari bahwa masih ada 1.100 poin tukar yang belum digunakan. Maka, kamu memanggil sistem. Sistem. Di dalam toko, ada banyak barang berguna. Hanya saja harganya juga sangat mahal. Bakat keabadian. Dapat memberikan seseorang umur yang tak terbatas. Nilai tukar 500.000. Bakat awet muda. Dapat membuat seseorang selalu terlihat seperti saat muda. Nilai tukar 100.000. Bakat. Superhuman Bikuan dapat membuat seseorang menembus tank dengan satu pukulan. Nilai tukar 50.000. Kamu melihat beberapa bakat termahal. Menyadari bahwa kamu memiliki 1.100 poin. Sama sekali tidak bisa menukarkan apapun. Maka, kamu pun mengalihkan perhatian ke barang yang paling murah. Bakat juara seni bela diri. Dapat memberikan seseorang kemampuan bertarung seperti juara seni bela diri. Nilai tukar 1.000. Kamu merasa bakat ini cukup baik. Dapat memberimu kemampuan bertarung yang sangat kuat. Sementara itu, kemampuan untuk melindungi diri juga bisa meningkat banyak. Jadi kamu menggigit gigi dan menghabiskan 1.000 kertas tukar. Berhasil menukarkan untuk juara seni bela diri. Kemudian kamu melihat rasio tukar uang tunai. Menemukan bahwa satu nilai tukar dapat ditukar dengan 1 juta uang tunai. Jadi sekarang saya masih memiliki 100 nilai tukar. Bukankah itu bisa ditukar dengan 100 juta uang tunai? Saat itu, kamu tidak berpikir sama sekali. Langsung saja menghabiskan 100 poin nilai tukar. Menukarkan untuk 100 juta uang tunai. Segera setelah itu, ponselmu berbunyi ding ding ding. Akun bank komersial atas namamu menerima 100 juta. Transfer tunai. Saldo akun saat ini 100.700.000. Kamu melihat di dalam kartu ban ada tambahan 100 juta uang tunai. Dalam hati sangat bersemangat. Tiba-tiba menjadi miliarder. Nanti jika ada waktu, pasti ingin membeli mobil sport seharga puluhan juta. Pergi keluar dan bersenang-senang dengan baik. Ding dong, saat itu ada tugas baru. Diumumkan, silakan tuan rumah mulai siaran langsung di platform ADOU. Dan melalui siaran langsung, lakukan PK dan raih kemenangan. Setelah tugas selesai, tuan rumah akan mendapatkan 1.000 poin nilai tukar. Tanpa berpikir panjang, kamu langsung mengambil tugas itu. 000 poin nilai tukar dapat ditukar dengan 1 miliar uang tunai. Jika kamu tidak mengambil tugas ini, bukankah itu hanya kebodohan belaka? Lagi pula, betapa tampannya dan kayanya dirimu sekarang. Bahkan jika kamu memberi hadiah untuk dirimu sendiri, kamu bisa mengalahkan semua streamer. Jadi, kamu dengan cepat mendaftar akun di platform ADOU. Segera memulai siaran langsung pertamamu dalam hidup. Nama ruang siaran juga sangat mencolok. Pria paling tampan di dunia. Menyilaukan seluruh dunia. Begitu siaran dimulai, nama ruang siaran yang terlalu keren langsung menarik puluhan penonton masuk. Setelah orang-orang ini masuk, mereka semua tampak tidak senang. Siapa ini? Nama ruang siaran yang begitu mencolok. Seorang streamer baru berani bersikap begitu angkuh. Setelah penonton masuk, semua menahan amarah dan ingin memaki. Karena ini adalah pertama kalinya kamu siaran langsung. Perangkat tidak disetel dengan baik. Akibatnya, ruang siaran selalu gelap. Penonton yang masuk tidak melihat gambar siaran. Mereka semakin memaki. Penyiar ini jelas-jelas penipu. Bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya di siaran. Masih berani dengan muka tebal mengatakan dirinya tampan hingga membuat dunia pusing. Saat semua orang memaki dengan keras. Akhirnya, perangkat siaranmu sudah disetel dengan baik. Dan gambar siaran menyala. Di layar, seorang pria tampan dengan senyuman di sudut bibirnya. Mengangkat lengkungan yang indah. Seketika, puluhan penonton di ruang siaran terdiam. 1 detik sebelumnya, mereka masih mengetik dengan gila. Memaki kamu sebagai penipu. Namun setelah mereka melihat wajah tampanmu, semua orang terkejut. Terdiam beberapa detik sebelum mulai berteriak. Betapa tampannya. Orang ini bukan yang trending hari ini. Apakah itu cowok tampan di acara komik? Cowok keren di konvensi komik minum. Memang jarang terlihat dalam 5.000 tahun, tidak salah lagi. Komentar di ruang siaran langsung melonjak. Baik laki-laki maupun perempuan semua terpesona oleh wajah tampanmu. Mengirim komentar dengan gila, tampan. Aku mohon, maukah kamu berkencan denganku? Aku bersedia menjadi pengikut setiamu. Tampan?
Aku bisa memberimu uang saku 100.000 setiap bulan. Asalkan kamu mau menemaniku sekali saja. Para gadis di ruang siaran langsung hampir menghancurkan keyboard. Rasanya ingin langsung menikah denganmu. Dan kamu hanya tersenyum tipis. Terima kasih semua telah mengunjungi ruang siaranku. Selanjutnya, aku akan melakukan PK. Tapi belum sempat kamu mulai PK. Sudah ada ratusan wanita kaya yang menghabiskan uang dengan gila. Dalam waktu kurang dari 2 menit, kamu sudah menghasilkan lebih dari 200.000. Jika ini dilakukan oleh streamer lain, mereka akan menerima banyak hadiah seperti ini. Sudah lama menangis penuh semangat. Tapi di wajahmu tidak ada reaksi sama sekali. Bahkan tidak mengucapkan terima kasih kepada penggemar. Ding Dong akhirnya terhubung dengan lawan PK. Di ruang siaran lawan adalah seorang streamer catur tempur dengan lebih dari 1 juta penggemar. Streamer wanita bernama Ying Jie. Selalu berada di peringkat atas sebagai pembantu PK. Saat ini, puluhan ribu penggemar di ruang siaran Ying Jie terus mengirimkan komentar. Tapi di detik berikutnya, semuanya terbelalak. Belum pernah melihat wajah yang begitu halus dan tampan. Dalam waktu singkat 5 detik, nilai penggemar di ruang siaranmu mulai melonjak dengan gila. Tampan, saya akan memberikanmu 300.000 dan menambahkan gelembung hijau. Asalkan kamu membalas satu pesan pribadi. Saya akan segera memberimu satu set rumah tradisional. Bernilai puluhan juta. PK baru dimulai setengah menit. Di sini, kamu sudah menerima lebih dari 2 juta hadiah. Sementara di sisi Ying Jie, puluhan ribu penggemar dan streamer semuanya diam. Dengan berakhirnya waktu PK. Di pihak Ying Jie, dia kalah dengan selisih yang sangat besar. PK dan sesuai dengan aturan. Penyiar yang kalah harus menerima hukuman. Atau melakukan pertunjukan kecil. Ying Jie dengan sukarela menyarankan untuk pergi ke pria tampan. Saya kalah, saya akan memberimu foto tanda tangan. Foto tanda tanganku sangat bagus. Namun, kamu tidak tertarik dengan Ying Jie di depanmu. Biarkan dia bernyanyi. Wanita berusia 30 tahun itu pun mengakhiri PK ini. Setelah pertandingan PK pertama berakhir, hadiah yang kamu terima sudah lebih dari 4 juta. Baru mulai siaran beberapa menit sudah menghasilkan lebih dari 4 juta. Di dalam hati, saya masih merasa sedikit senang. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Kamu hanya mengucapkan terima kasih dengan ringan. Ruang siaran langsung tiba-tiba ramai dengan banyak perempuan. Wow, penyiar ternyata melihat komentar. Saya pikir dia tidak pernah melihat komentar. Dia bahkan berterima kasih kepada penggemar. Saya menangis. Sekelompok gadis penggemar gila-gilaan menghabiskan uang. Dan beberapa wanita kaya di ruang siaran itu juga sangat bersemangat hingga mata mereka merah. Wanita kaya di kota sihir, tampan, beri kami jawaban. Apakah kamu mau menemani saya atau tidak? Saya akan mengirimkan foto pribadi saya kepadamu. Tubuh saya pasti lebih baik daripada wanita muda di ibu kota. Apakah kamu masih ingin rumah tradisional itu? Asalkan kamu mau. Saya jamin rumah itu segera atas namamu. Tampan dari desa nelayan, tubuh saya sangat bagus. Ayo kita berpacaran sekali. Demi berpacaran denganmu, saya bahkan bercerai. Biasanya, sekelompok wanita kaya ini semua seperti wanita es. Tidak peduli pada pria. Di sekitar mereka ada banyak pengagum setia yang melindungi. Tapi hari ini mereka tidak hanya gila-gilaan memberikanmu hadiah, tapi juga terus-menerus mengirimkan foto pribadi kepadamu. Para pria di ruang siaran melihat pemandangan ini. Mereka sampai menggigit gigi karena iri. Ternyata, tampan benar-benar bisa melakukan apa saja. Begitu banyak wanita cantik memohon padanya, apakah dia tidak tergoda? Astaga, bagaimana dia bisa begitu sabar? Penonton pria hampir mati karena iri. Secara jujur, jika mereka memiliki setengah dari ketampananmu, mereka pasti akan langsung menjadi pria brengsek. Dan kamu, melihat ratusan ribu gadis di ruang siaran mengungkapkan cinta mereka dengan gila-gilaan. Wajahmu tetap tenang, seolah-olah tidak tertarik pada perempuan. Bahkan jika ada puluhan wanita kaya yang sangat berlimpah, kamu tetap tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Beberapa ratus ribu, dibandingkan dengan 100 juta tunai di rekeningmu, sama sekali tidak ada artinya. Dan kamu terus-menerus melakukan PK setelahnya. Bahkan jika kamu bertemu dengan streamer besar yang memiliki lebih dari 1 juta penggemar, mereka juga bukan tandinganmu. Setiap menit, ada ratusan ribu gadis yang gila-gilaan mengirimmu hadiah. Begitulah, hanya dengan wajah tampan yang sangat menawan ini. Dalam waktu kurang dari 1 jam siaran, kamu menerima hadiah senilai 20 juta. Dengan mudah mengalahkan semua streamer di adu Dota. Berakhir dengan kemenangan penuh. Ding dong. Selamat kepada pemilik akun telah menyelesaikan tugas dan menukarkan 1000 kuku. Sementara itu, di dalam sebuah ruangan dengan wallpaper pink, gadis cantik terkenal Guan Qing baru saja selesai mandi. Aku kembali ke kamar dengan handuk basah ini. Di dalam kamar, sahabat baiknya, Song Zongyi, memegang ponsel. Berbaring di tempat tidur, berguling-guling. Dan sesekali mengeluarkan suara mencicit. Bibir kecilnya terus menjilat layar ponsel. Guan Qing melihat pemandangan ini. Alisnya berkerut. Bodoh.
Kamu sedang ngapain sih? Kenapa kamu menjilat ponsel? Apakah kamu masih tahu malu? Guan Qing sedikit merasa jijik pada sahabatnya. Ini agak tidak sopan. Di mana gadis-gadisnya yang menjilat-jilat layar ponsel seperti itu? Nona, cepatlah kemari. Hari ini kita bertemu dengan cowok tampan di konvensi. Dia sudah mulai siaran langsung. Song Zhong hanya perlu mengucapkan satu kalimat. Segera membuat Guan Qing seluruh dirinya menjadi bersemangat. Apa? Cowok tampan di konvensi itu sudah siaran langsung? Guan Qing begitu bersemangat sampai hampir melempar handuknya. Dia terburu-buru terjatuh ke tempat tidur, sangat cemas. Jika itu cowok tampan lainnya, Guan Qing pasti tidak akan begitu bersemangat. Tapi wajah tampanmu itu begitu sempurna sampai membuat orang sulit bernapas. Sekali lihat, bahkan hanya melihat foto, Guan Qing langsung merasakan getaran cinta. Setelah mendapatkan nomor ruang siaranmu, bahkan tidak sempat mengeringkan rambutnya. Dia berbaring di tempat tidur dan segera masuk ke ruang siaranmu. Ketika melihat wajah tampanmu di ruang siaran, jantungnya hampir berhenti berdetak. Setelah itu, wajah yang cantik itu mulai perlahan-lahan memerah. Seolah-olah melihat orang yang sudah lama disukai. Dia sangat tampan. Guan Qing berbicara sambil tersenyum. Tatapannya mulai menjadi kabur. Bibirnya juga semakin dekat dengan layar ponsel. Sama seperti sahabat baiknya. Menghadap ke layar, wajah tampanmu di dalamnya mulai mengeluarkan air liur. Setelah PK selesai, awalnya kamu berniat untuk langsung berhenti siaran. Namun di dalam ruang siaran, ada terlalu banyak gadis yang memberikan hadiah padamu. Dan setiap kali mereka memberi, jumlahnya mencapai puluhan ribu yuan. Bahkan ada banyak wanita kaya yang sekaligus menghabiskan 3 hingga 400 ribu. Saat ini kamu sedang melihat daftar hadiah. Mengambil gadis-gadis yang memberikan lebih dari 10 ribu yuan. Memilih satu persatu dan menyebutkan nama mereka. Hanya gadis-gadis yang memberikan hadiah di atas 10 ribu. Jumlahnya ada beberapa ratus. Selama itu kamu menemukan di antara gadis-gadis yang memberikan hadiah. Ternyata ada seorang gadis bernama Guan Qing. Tak disangka, gadis cantik yang terkenal di internet ini juga menonton siaranku. Jangan-jangan dia juga jatuh cinta padaku. Sudut bibirmu perlahan terangkat. Sedikit ingin tertawa. Sementara di dalam ruangan berwarna pink, Guan Qing mendengar kamu menyebut namanya. Dengan bersemangat, dia bahkan melemparkan handuknya. Hahaha, si tampan dari pameran komik menyebut namaku. Dan dia bahkan tersenyum. Dia pasti teringat padaku. Guan Qing melompat-lompat dengan gembira. Dia bahkan mulai berguling-guling di tempat tidur. Song Zhongyi berkata dengan nada sinis, saudara perempuan keempat. Meskipun kamu sangat bersemangat, kamu tidak bisa membuang handuk mandi itu. Guan Qing baru menyadari penampilannya saat itu. Wajahnya langsung memerah hingga ke leher. Dia segera dengan malu-malu membungkus kembali handuknya. Sementara itu, perusahaan ADOU. Lebih dari 20 moderator super yang berpatroli di berbagai ruang siaran langsung telah dengan cepat melaporkan bahwa kamu telah siaran langsung selama 2 jam dan menerima hadiah senilai 20 juta. Apakah laporan itu sudah disampaikan kepada presiden perusahaan? Platform kami. Tiba-tiba muncul seorang penyiar baru yang sangat populer. Dalam 2 jam, dia mendapatkan hadiah senilai 20 juta. Penyiar baru ini siaran langsung selama 2 jam dan menghasilkan lebih banyak uang daripada gabungan ribuan karyawan perusahaan kita. Dapatkan lebih banyak uang. Paman Chen sangat terkejut. Meskipun ADOU adalah platform sosial terbesar di dalam negeri, dalam sehari hanya menghasilkan lebih dari 10 juta. Namun sekarang ada seorang penyiar baru. Baru saja siaran selama 2 jam. Sudah menghasilkan 20 juta dalam bentuk hadiah. Membuat platform juga ikut menikmati keuntungan. Menghasilkan 10 juta dalam bentuk bagi hasil. Kecepatan para aktor sangat menakutkan. Paman Chen segera memberikan perintah. Segera mencari segala cara untuk menjaga penyiar baru ini tetap di platform kami. Jika tidak bisa, saya akan terbang ke sana secara pribadi besok untuk berbicara langsung dengannya. Paman Chen sudah melihat kemampuan aktingmu yang luar biasa, terutama ketika dia masuk ke ruang siaranmu. Melihat wajahmu yang cukup memukau untuk membuat semua orang terpesona. Dia semakin bertekad. Apapun yang terjadi, dia harus merekrutmu. Kemudian banyak staf segera menyusun rencana dan ingin menghubungimu. Namun kamu terus sibuk siaran. Sama sekali tidak ingin memperhatikan. Paman Chen sangat khawatir. Jadi segera memerintahkan admin untuk menggunakan hak admin. Langsung di layar besar ruang siaranmu. Memaksakan menampilkan satu baris huruf besar. Tuan, silakan lihat sejenak. Kirim pesan pribadi kepada presiden perusahaan kami yang memiliki kunci untuk berdiskusi dengan Anda. Kamu melihat sejenak huruf hitam di layar. Dalam hati sedikit merasa tidak suka. Kalian memaksakan menggunakan hak admin. Menampilkan satu baris tulisan di atas ruang siaranku. Ini sangat tidak sopan. Jadi kamu dengan ekspresi dingin berkata, maaf, saya akan selesai siaran sekarang. Jika ada hal, kita bicarakan lain kali. Setelah mengatakannya, kamu langsung mematikan siaran.
Di dalam ruang siaran, wajah tampanmu tiba-tiba menghilang. Segera menarik perhatian banyak gadis yang berteriak, "Tuan Chen, apakah kamu ada masalah? Temani suamiku jika dia tidak siaran besok." Saya segera menghapus aplikasi. Seumur hidup tidak akan menggunakan aplikasi platform kalian. Di dalam ruang siaran, banyak gadis marah besar, terutama yang menghabiskan puluhan ribu. Yang tidak mendapatkan kontakmu, para wanita kaya tersebut. Ini semua membuatnya sangat marah. Semua kemarahan diarahkan kepada Paman Chen. Dalam sekejap, Paman Chen dimarahi oleh sekelompok wanita ini. Wajahnya menjadi pucat. Ini adalah jutaan pengguna wanita dengan daya beli yang sangat tinggi. Pengguna wanita yang kuat. Meskipun Paman Chen adalah presiden perusahaan, dia tetap harus menundukkan kepala dan meminta maaf kepada mereka. Tolong jangan hapus aplikasi ini. Saya akan berusaha sekuat tenaga besok, agar pemuda tampan ini memulai siaran langsung. Di sisi lain, setelah siaran selesai, kamu masuk ke dalam selimut. Membuka halaman penukaran sistem. Menggunakan 1000 poin untuk langsung menukarkan 500 juta uang tunai. Bunyi pesan masuk berbunyi, "Tuan yang terhormat, akun ban Anda menerima 500 juta uang tunai. Saldo akun saat ini adalah 600.700.000. Melihat di akun ban, ada tambahan 500 juta uang tunai. Berencana untuk bangun dan bersenang-senang. Keesokan harinya, kamu tidur sampai bangun dengan sendirinya. Awalnya ingin memesan makanan luar, tapi makanan di platform pengantaran terlalu murah. Makanan laut termahal hanya 1000 yuan per porsi, dan belum tentu rasanya enak. Lagi pula, sekarang kamu sudah menjadi orang kaya dengan tabungan 600 juta. Jika tidak menghabiskan puluhan ribu untuk satu kali makan, hati ini juga tidak tenang. Jadi kamu memilih untuk keluar. Namun saat keluar, kamu tetap mempersiapkan diri dengan baik. Mengenakan topi baseball hitam dan masker wajah hitam. Menutupi sebagian besar wajah tampanmu. Alasan menutupi dengan begitu rapat, terutama karena kamu tidak ingin diperhatikan orang lain. Jika tidak menutupi wajah tampan, pasti akan dikejar oleh banyak gadis di jalan. Saat itu, jangan bilang makan. Bahkan berjalan pun akan sulit. Sepanjang perjalanan cukup tenang. Kamu menemukan sebuah restoran yang sangat mewah. Setelah masuk, pelayan wanita menyapa dengan hormat, "Tuan, di sini kami memiliki ruang VIP. Biaya ruang adalah 1000 yuan. Anda melambaikan tangan dan meminta satu ruang. Kemudian semua makanan enak di restoran Anda. Berikan satu porsi dari semuanya kepada saya. Kirimkan ke dalam ruang." Gadis penyambut yang mendengarnya langsung terbelalak. "Tuan, apakah Anda yakin? Untuk pengeluaran seperti ini, setidaknya akan menghabiskan puluhan ribu." Langsung mengeluarkan kartu ban dan mengucapkan selamat tinggal. Langsung gesek 500 ribu. Simpan yang tidak terpakai untuk dimakan lagi lain kali. Gadis penyambut hampir saja berlutut di depan Anda. Kemudian Anda langsung menjadi tamu. Tamu VIP terbaik di dalam restoran. Tamu tidak hanya saat makan. Ada 5 gadis muda yang menarik melayani Anda. Bahkan lobster pun tidak perlu Anda bungkus sendiri. Gadis muda di ruang penjaga. Dengan tangan mereka sendiri membungkusnya untuk Anda. Kemudian memberi suapan ke mulut Anda. Dan semua gadis ini melakukannya dengan sukarela. Mereka benar-benar berebut untuk melayani Anda. Mereka tidak hanya memandangmu dengan tatapan seperti penggemar fanatik, tapi juga sengaja menarik pakaian mereka. Tarik sedikit dengan diam-diam. Tujuannya adalah agar kamu bisa melihat mereka lebih lama. Gadis-gadis yang berusia awal 20-an memang sangat menarik. Dan mereka semua memiliki kaki yang panjang. Di atas kaki panjang itu, yang dikenakan bukanlah stocking hitam ya stocking putih. Benar-benar memuaskan. Makan malam ini sungguh menyenangkan. Dan rasanya sangat enak. Setelah makan, beberapa gadis ini dengan enggan mengantarmu. Sampai di pintu, mereka juga mengangkat kepala kecil mereka. Dengan malu-malu meminta kontakmu. Tentu saja, untuk gadis cantik seperti ini, kamu tidak akan menolak. Setelah menambahkan mereka sebagai teman, kamu juga memberi catatan berdasarkan penampilan mereka. Memberi mereka catatan. Gadis stocking putih dengan nilai 6. Kakak stocking hitam dengan nilai 7. Ibu-ibu dengan stocking jala dengan nilai 8. Setelah kenyang, kamu bersiap untuk pulang. Namun saat kamu sampai di pintu kompleks perumahan, saya melihat beberapa orang yang membawa kamera. Seorang influencer wanita di jalan yang memegang mikrofon. Sedang melakukan siaran langsung mewawancarai pejalan kaki. Di dalam ruang siaran, ratusan ribu penonton semua mengumpat. "Penyiar, bisakah kita mencari gadis yang lebih cantik untuk diwawancarai?" Sudah mewawancarai lebih dari 10 orang, semuanya terlihat tidak menarik. Saya bahkan tidak ingin menontonnya lagi. Jika bukan karena kamu, penyiar yang sangat cantik, saya sudah lama keluar dari ruang siaran. Banyak penonton di ruang siaran yang sedang bergejolak. Dan yang memegang mikrofon ini adalah penyiar wanita yang bertanggung jawab untuk wawancara. Bernama Lee Xinran. Seorang influencer wanita dengan 700.000 pengikut di seluruh internet. Saat ini, Wen Xinran juga sangat cemas. Jika tidak segera menghasilkan efek acara, popularitas ruang siaran bisa berbahaya.
bisa jadi akan kehilangan pengikut. Saat Wen Xinran sangat cemas, kameramen tiba-tiba menepuk bahunya dengan senang hati. Lihat di sana ada seorang pria tampan setinggi 1,9 meter. Meskipun mengenakan topi dan masker, tapi tubuhnya sangat bagus. Detik berikutnya, seorang gadis cantik berjalan dengan rok pendek JK. Dengan senyum lebar sambil mengangkat mikrofon. Halo, pria tampan. Nama saya Li Xinran. Saya adalah seorang influencer dengan 700.000 pengikut. Apakah Anda bersedia untuk wawancara? Li Xinran, influencer dengan 700.000 pengikut, mengernyitkan dahi. Awalnya dia berniat untuk menolak. Ding dong, sistem mengeluarkan tugas. Tugas baru tersedia di ruang siaran Li Xinran. Penonton semakin terkejut. Semakin banyak poin penukaran hadiah. Anda langsung mengangkat alis, kan, Li Xinran? Saya memberikan wawancara. Li Xinran merasa bersemangat di dalam hatinya. Dia berpikir, pria ini terlihat cukup ekstrovert. Sepertinya dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang sulit untuk efek acara. Sementara itu, penonton di ruang siaran juga mulai mengirimkan komentar. Cowok ini terlihat agak tampan. Meskipun mengenakan topi dan masker, dia tetap sangat menarik. Ini adalah sepasang mata yang hanya dimiliki oleh cowok tampan. Semua gadis di ruang siaran menjadi semangat. Penonton pria sangat aktif mengirimkan komentar. Dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Bagaimana mungkin dia tampan? Hanya matanya yang sedikit menarik. Hidung dan mulutnya pasti tidak bagus. Banyak cowok mulai merasa cemburu. Mereka mengatakannya dengan nada sinis. Wen Xinran melihat komentar dan merasa senang di dalam hati. Penonton sudah mulai bertengkar. Semakin ramai pertengkaran, semakin tinggi popularitas ruang siaran. Kemudian, Wen Xinran tidak membuang waktu. Dia segera mulai menciptakan efek acara. Berencana untuk meningkatkan popularitas ruang siaran. Wen Xinran berencana untuk langsung membuka acara. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang sulit. Tuan, boleh tahu pekerjaan Anda apa? Berapa gaji Anda sebulan? Mampukah kamu menghidupi pacarmu? Kamu mendengar pertanyaan ini? Alisnya tidak bisa menahan untuk berkerut. Gadis kecil di speaker ini agak nakal ya. Kenapa pertanyaannya bisa sebrutal ini? Membuat orang merasa tidak nyaman. Kamu berkerut sampai aku tidak punya pekerjaan. Juga tidak punya pacar. Li Xinran mendengar itu. Langsung tertawa. Kamu seorang pria dewasa. Ternyata tidak punya pekerjaan. Tidak heran tidak bisa menemukan pacar. Netizen di ruang siaran juga mulai mengejek. Tidak heran dia mengenakan topi dan masker. Bahkan tidak punya pekerjaan. Pembawa acara menyuruhnya untuk meninggalkan kontak. Saya bisa merekomendasikan pabrik elektronik untuknya. Biar dia masuk untuk bekerja. Orang sebesar ini bahkan tidak punya pekerjaan. Masih berani keluar. Netizen mulai mengejek dengan dingin. Para penonton wanita juga menghela napas. Merasa telah salah menilai. Li Xinran melihat komentar di ruang siaran semakin banyak. Dalam hati merasa senang. Dalam hati berpikir, wawancara seperti ini memang menyenangkan. Dapat membangkitkan emosi penonton. Dapat membuat popularitas ruang siaran lebih tinggi. Kemudian Li Xinran tersenyum dan berkata, Tuan, banyak penonton di ruang siaran mengirimkan komentar. Membuatmu sering bekerja. Mencari pekerjaan. Bagaimana pandanganmu tentang bekerja di pabrik? Hehe, kamu tersenyum sedikit dengan penampilanku. Seumur hidup ini aku tidak akan bekerja di pabrik. Bahkan jika aku harus meminta-minta di jalan. Dalam 1 menit aku bisa mendapatkan puluhan ribu uang. Li Xinran langsung terkejut. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Orang di depan saya mengenakan masker. Pria yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Dari mana datangnya keberanian sebesar ini? Di dalam ruang siaran, tak terhitung penonton juga mengirimkan komentar. Mulai melakukan serangan pribadi. Bahkan tidak berani menunjukkan wajah. Masih berani mengatakan bahwa dia hidup dari penampilannya. Pria besar mana yang punya muka setebal ini? Penonton sangat marah. Wen Xinran memang sangat senang. Tuan, kamu suka perempuan seperti apa? Atau bisa dibilang, perempuan seperti apa yang bisa menjadi pacarmu? Masalah penampilan dan mahar. Apakah ada persyaratan untuk mas kawin? Wen Xinran bertanya dengan niat jahat. Dia sengaja mengalihkan topik ke mahar dan mas kawin. Ini jelas-jelas ingin melihat keributan tanpa peduli. Di zaman ini, pandangan pria dan wanita sangat bertentangan. Harus melibatkan mahar dan mas kawin. Tidak peduli bagaimana kamu menjawab. Kamu akan menyinggung banyak penonton. Namun jawabanmu sangat luar biasa. Saya berharap pacar di masa depan adalah seorang yang sangat cantik. Perempuan dengan tubuh yang sangat bagus. Tingginya harus di atas 1,7 meter. Setidaknya harus 4 kali lipat. Beratnya tidak boleh lebih dari 60 kg. Dan setelah tinggal bersama, dia harus mengurus semua pekerjaan rumah. Harus patuh padaku. Mengenai mahar, saya tidak keberatan. Namun mas kawin yang dia bawa harus di atas 800.000. Sebaiknya juga disertakan mobil mewah seharga 1 juta. Dengan begitu, saya akan puas. Kata-katamu tidak hanya membuat Li Xinran terkejut. Bahkan puluhan ribu penonton di ruang siaran juga terkejut.
Saat itu, banyak penonton wanita di ruang siaran yang menyerangmu. Karena kamu bahkan tidak memiliki pekerjaan, tetapi memiliki tuntutan yang begitu tinggi terhadap perempuan. Kenapa kamu tidak pergi mati saja? Pria tidak berguna sepertimu. Jika kamu bisa menemukan pacar yang begitu baik, saya akan langsung berlutut dan menghormat padamu. Penonton sangat tajam dalam berkomentar. Dan komentar di layar sangat banyak. Hampir-hampir menyapa seluruh catatan kependudukanmu. Bahkan Lee Xinran pun sekarang mengernyitkan dahi. Dengan tidak senang berkata, "Tuan, apakah kamu tidak merasa terlalu sombong? Kamu bahkan tidak memiliki pekerjaan. Kamu masih ingin menemukan pacar yang begitu hebat. Kamu tidak sedang mabuk, kan?" Saat ini, popularitas ruang siaran tiba-tiba melonjak menjadi lebih dari 100.000. Dan kemarahan penonton terhadapmu mencapai puncaknya. Lee Xinran awalnya berpikir, mengkritikmu dengan keras. Ketika para penonton memberikan pelajaran yang keras padamu, akhirnya mendapatkan banyak penggemar. Namun, sebuah adegan yang tak terduga terjadi. Saat semua orang mengira kamu adalah kodok yang ingin makan daging angsa. Kamu tersenyum tipis. Lepaskan masker dan topi Anda. Dan, sebuah wajah tampan yang cukup untuk memikat ribuan gadis muncul di ruang siaran langsung. Tingkat ketampanannya bisa dibilang unik di seluruh alam semesta. Bahkan bintang dengan popularitas tertinggi. Tidak ada yang sebaik penampilanmu. 1 detik sebelumnya. Di dalam ruang siaran masih ada banyak komentar yang bertebaran. Orang-orang mencemooh dan mengejek mukmu. Tapi ketika kamu menunjukkan wajah tampanmu, semua penonton terbelalak dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan Lee Xinran juga berdiri kaku. Mulutnya terbuka lebar seperti huruf O. Hingga beberapa detik kemudian, para penonton di ruang siaran baru menyadari, astaga, cowok ini benar-benar sangat tampan. Suamiku, kumohon, cepat pulang bersamaku, aku pasti akan patuh. Aku akan mengikuti semua keinginanmu. Tampan, kumohon, mau berpacaran denganku? Semua gajiku ke depannya akan kuberikan padamu. Setiap hari, cukup berikan aku 2 bakpao untuk dimakan. Cepat pulang bersamaku. Aku ingin memberimu anak. Di ruang siaran, banyak gadis-gadis yang terpesona. Seperti penggemar yang mengejar bintang. Dengan wajah yang terlihat terpesona. Bahkan ada banyak gadis yang hampir mengeluarkan air liur. Menjilati wajah tampan di layar ponsel dengan rakus. Sementara itu, Lee Xinran juga mengambil napas dalam-dalam untuk beberapa saat. Dia juga berusaha menenangkan pikirannya. Kemudian dia dengan wajah memerah. Sambil menggerakkan kakinya. Mengeluarkan suara manja, "Kakak yang baik, kenapa kamu bisa secantik ini?" Tadi benar-benar merasa malu. Bicara agak tidak benar. Saya minta maaf padamu. Wen Xinran sekarang sudah menjadi seperti wanita gila. Sepenuhnya pusing karena kamu yang tampan. Bahkan lupa bahwa dia sedang siaran langsung sekarang. Banyak pria di ruang siaran langsung yang terpesona. Astaga, ternyata Wen Xinran begitu aktif setelah melihat pria tampan. Ya Tuhan, tubuhnya begitu bagus. Mata lelaki-lelaki itu merah karena cemburu. Sementara itu, para wanita di ruang siaran langsung menghujat Wen Xinran sebagai wanita jahat. Kenapa dia bisa menggoda kakak saya? Padahal dia adalah suami saya yang hilang bertahun-tahun. Saudari-saudari, tutup akun wanita jahat ini. Di ruang siaran langsung terdapat banyak komentar. Sementara itu, suatu suara juga terlintas di kepalamu. Karena dalam wawancara tadi, terjadi benturan yang dalam. Suara, ding, juga terlintas di kepalamu. Selamat, tugas host selesai. Tingkat peralatan 90, nilai tukar hadiah 1,000,010,000. Nilai tukar dapat ditukar dengan 1 miliar tunai. Kamu lihat nilai tukar ini. Suasana hati langsung membaik. Jadi malas untuk melanjutkan wawancara. Aku harus pulang. Tapi di samping, Wen Xinran bahkan tidak mendapatkan kontak. Mana mungkin dia membiarkanmu pergi. Hanya melihat Wen Xinran berlari tergesa-gesa mendekat. Dengan cepat memeluk kakimu. Tidak akan membiarkanmu melangkah lagi. Gadis itu melihatmu dengan wajah putus asa. Wen Xinran seperti orang yang jatuh cinta. Tapi dia bahkan tidak memiliki kontakmu. Setidaknya berikan aku 1 kontak. Melihat dia bersikeras tidak membiarkanmu pergi. Kamu pun membuka ponsel dan menambahkan teman bubble hijau miliknya. Setelah menambahkan teman, Wen Xinran segera melepaskanmu. Lalu terus tertawa riang. Seperti orang yang jatuh cinta. Kamu menggelengkan kepala. Malas untuk berbicara lebih banyak. Langsung kembali ke kompleks perumahan. Sepanjang jalan ponselmu berbunyi terus. Semua adalah pesan dari Wen Xinran, tampan. Apakah kamu ada waktu malam ini? Saya sudah menyiapkan kamar. Ayo datang dan bermain denganku. Kakak yang baik, kamu hanya perlu datang. Suamiku, katakanlah sesuatu. Aku mahir dalam segala macam keterampilan. Setelah kamu membaca pesan-pesan ini, kamu menggelengkan kepala. Wanita ini terlalu agresif, bukan? Bahkan membuatmu sedikit ragu. Apakah ini sangat tidak bersih? Maka kamu pun membalas pesan dengan cepat. Pertama, suruh dia melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh.
Kemudian kirimkan hasil pemeriksaan padamu dan baru dipikirkan lagi. Setelah mengirim pesan ini, kamu langsung mengatur Wen Xinran menjadi mode jangan ganggu untuk pesan. Mengenai apakah akan memanjakannya di masa depan, kamu hanya bisa melihat suasana hati dan memutuskan. Di sisi lain, Wen Xinran mengirim puluhan pesan, baru menerima satu balasan darimu. Orang yang langsung bersemangat hampir melompat. Apa? Dia menyuruhku untuk melakukan pemeriksaan. Apakah dia bersedia? Li Xinran sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya. Hampir pingsan karena terlalu bahagia. Dan penonton di ruang siarnya adalah penuh dengan rasa iri dan cemburu. Berbagai perasaan ada. Tidak menyangka bahwa Wen Xin ternyata adalah wanita yang begitu rendah. Dulu benar-benar salah menilai. Cowok tampan itu tidak benar-benar ingin tidur dengannya. Kan? Hatiku sangat sakit. Wanita jahat, jangan dekati suamiku di masa depan. Membuatku sangat marah. Astaga, aku tiba-tiba menyadari. Pria tampan itu barusan. Bukankah dia cowok tampan dari konvensi kemarin yang trending? Meskipun pakaiannya berbeda, tetapi penampilannya sangat mirip. Ya Tuhan, apa ini benar? Benar-benar percaya. Melihat siarannya tadi malam, wajahnya persis sama. Orang-orang segera menyadari bahwa kamu adalah cowok tampan dari konvensi kemarin. Dan juga, siaran langsungmu tadi malam masih trending rendah sampai sekarang. Setelah orang-orang menyadari, mereka juga segera memposting di berbagai forum. Hanya dalam 5 menit, satu demi satu trending langsung diatur. Wawancara di jalan. Cowok ganteng di acara komik bilang dia pasti akan berpakaian sebagai influencer wanita lain kali. Kemerosotan moral. Cowok ganteng di acara komik yang muncul setiap 5.000 tahun. Hidupnya ternyata begitu hancur. Kamu tidak pernah menyangka. Judul-judul media sosial ini begitu berlebihan. Dia hanya sembarangan mengikuti wawancara singkat di jalan. Ternyata langsung menjadi trending topik nomor 1. Dan terus-menerus muncul di 7 atau 8 trending topik. Namun kamu tidak peduli dengan itu. Hanya melihatnya sebentar. Tidak ada minat. Saat itu, ponselmu tiba-tiba menerima pesan. Halo pemilik rumah. Saya adalah penyewa dari 3301. AC di kamar kami bermasalah. Apakah kamu bisa datang untuk melihatnya? Pengirim pesan adalah seorang perempuan. Namanya Guan. Dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Kamu berpikir lama, tapi tidak bisa mengingat siapa perempuan ini. Sampai kamu memeriksa kembali riwayat obrolan. Ternyata, Guan King ini adalah salah satu penyewa kamu. Setiap akhir bulan, dia akan mentransfer 10.000 yuan kepadamu. Selain membayar sewa, kalian hampir tidak pernah berbicara. Setelah mengenali bahwa ini adalah penyewa wanitamu, kamu mulai ragu. Sebenarnya kamu berpikir untuk membantu. Tapi masalahnya adalah kamu tidak bisa memperbaiki AC. Entah itu memanggil teknisi AC secara online. Kamu pergi untuk melihat. Sistem ding tiba-tiba teringat. Mengeluarkan tugas baru. Silakan tuan rumah pergi ke kamar 3301 untuk membantu memperbaiki AC. Dan mendapatkan simpati dari penyewa wanita. Setelah menyelesaikan tugas, hadiah 1000 kertas tukar.